Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai ekonomi politik birokrasi yang beranggotakan pertama, saya sendiri Febi Nurlita Zaki sebagai moderator dan yang kedua Iwan Mustafa sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Makna birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata bureaucracy. Secara etimologi, itu berasal dari kata bureu yang berarti meja tulis, yaitu tempat pejabat biasanya bekerja. Ditambah dengan kata krasi yang bermakna aturan atau hening. Birokrasi kerap diartikan sebagai kekuasaan ataupun pengaruh pemenang yang dimiliki oleh para pejabat pemerintahan, atau sebagai lembaga ataupun institusi yang melaksanakan fungsi-fungsi dan tanggung jawab sebuah negara. 3 kategori fungsi birokrasi. Yang pertama, birokrasi pemerintah umum, yakni institusi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah. Di sini birokrasi melaksanakan fungsi yang bersifat mengatur. Yang kedua, birokrasi pembangunan, yakni sebuah institusi pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu bidang khusus dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lain. Yang ketiga ada birokrasi pelayanan, yakni unit-unit institusi yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dengan memberikan jasa ataupun pelayanan, termasuk dalam kategori birokrasi pelayanan diantaranya sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SMA, rumah sakit, kantor operasi, bank rakyat, jawatan sosial, transmigrasi, dan lain sebagainya. Cakupan-cakupan aspek sumber daya politik atau kekuasaan yang dimiliki birokrasi. Di antaranya ada yang pertama, aspek legal, aspek material, aspek strategis operasional, dan aspek tindakan politik. Aspek legal yaitu berupa sebuah kontrol birokrasi terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para politisi. Aspek material yaitu berupa akses birokrasi kepada penggunaan anggaran belanja negara, peralatan seperti komputer, data, sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya, aspek strategis operasional, yaitu keunggulan birokrasi dalam hal keahlian, pengetahuan, spesialisasi, dan kontrol informasi serta keputusan. Sedangkan yang dimaksud dari aspek tindakan politik yaitu sebuah kemampuan birokrasi dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan serta efisiensi ataupun untuk mengejar tujuan-tujuan mereka sendiri. Selanjutnya, prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dalam sebuah birokrasi. Di antaranya seperti kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang khusus, kaku dan sederhana, penyelenggaraan yang resmi, pengaturan dari atas ke bawah atau hierarki berdasarkan logika ataupun pemikiran yang rasional atas peraturan ataupun kebijakan yang dilakukan, tersentralistik, taat dan patuh, tidak melanggar ketentuan, dan lain sebagainya. Mekanisme intervensi, yakni teori peranan negara yang berkembang dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat disamakan dengan bentuk campur tangan, minimal yang mengarah kepada kapitalisme. Intervensi tidak dilakukan dalam bentuk kolektivisme dan regimentasi yang menindas kebebasan dan melemahkan motivasi dan usaha individu sebagaimana dalam sosialisme. Peranan utama negara adalah dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi serta dalam menjamin standar hidup minimum seluruh individu dalam semua masyarakat. Aksiologi intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah didasarkan pada misi amar ma'ruf, baik dalam bentuk pengawasan maupun pengaturan ataupun pelaksanaan beberapa macam kegiatan ekonomi yang
tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu di dalam sebuah negara. Selanjutnya, politik sebagai publik. Politik sebagai publik bermakna bahwa output dari politik selalu merupakan urusan bersama. Ini berbeda dengan ekonomi yang selama ini berkonotasi individual ataupun privat. Politik ekonomi dalam Islam yaitu dapat diartikan sebagai jaminan atau pemenuhan seluruh kebutuhan pokok al-hajat al-asasiyah bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder maupun tersier al-hajat al-kamaliyah sesuai kadar kemampuan individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya, asas-asas kebijakan ekonomi dan politik Islam terdiri dari 4 hal. Yang pertama, setiap warga negara dipandang memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh dan lengkap. Yang ketiga, setiap individu berhak memperoleh pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Yang keempat, ketentuan-ketentuan syariat harus diterapkan dalam seluruh interaksi yang melibatkan semua individu di dalam masyarakat. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Vika, silakan. Otonomi domestik dan dependensi eksternal. Model desentralisasi pemerintahan di Indonesia adalah model otonomi daerah yang menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah keputusan politik pemerintah pusat untuk memberikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan ini berkecenderungan dimaknai sebagai penyerahan kedaulatan kepada pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, daerah akan lebih cepat dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat karena Pemdalah yang paling mengetahui potensi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakatnya. Tujuan utama desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makronasional yang bersifat strategis. Fungsi utama Pemda atau birokrasi sebagai aktor dalam proses desentralisasi yaitu fungsi pengaturan atau regulation, yang kedua fungsi pelayanan atau service. Dependensi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana perekonomian negara tertentu atau berkembang terkondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain yang bersifat eksternal dari luar negara dependen yang tidak lain menjadi tempat bergantung negara tersebut. Dependensi merupakan upaya dalam pembangunan perekonomian menuju perekonomian mandiri dalam suatu negara. Ketergantungan dapat dilihat sebagai kondisi suatu negara yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global dan dilihat sebagai suatu hal yang bertolak belakang dengan pembangunan. Order politik atau tatanan politik merupakan seperangkat nilai-nilai, aturan, norma, dan adat istiadat politik yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut. Dengan prakteknya, jika dilihat dari aspek historis, rata-rata tatanan politik lahir dan terbentuk berkat adanya revolusi yang terus diperjuangkan sehingga memerlukan pengorbanan harta dan nyawa. Tatanan politik diartikan juga sebagai tertib politik yang akan memberikan kepastian kepada masyarakat akan adanya perlindungan terhadap hak dan kewajiban mereka dalam interaksi sosial kemasyarakatan agar terwujudnya keseimbangan tatanan politik.
Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau bonum publicum, common good, dan commonwealth. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya Oke. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.